Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada KM silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, Pak. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa terlebih dahulu ya pada kegiatan pembelajaran hari ini bisa melancarkan ya ilmu yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Bapak izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Sudah nampak screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar ya mengenai peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, akan tetapi sebelum memasuki kepada pembelajaran selanjutnya, ya Bapak ingin ada satu atau dua orang untuk mereview ya materi pada pertemuan yang lalu. Silakan kepada anak-anak yang bisa untuk mereview pertemuan minggu lalu. Saya boleh? Ya, boleh. Silakan Soleh. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Minggu lalu itu kita membahas dan Bapak itu membahas mengenai makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, di minggu lalu itu terdapat 5 makna dalam proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama puncak kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, bebas dari penjajahan. Terus yang ketiga, sebuah revolusi baru dimulai. Yang keempat, berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang kelima, yaitu pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Itu yang saya ya. Baik, bagus sekali ya, sudah sangat jelas dan sudah sangat komprehensif sekali ya penjelasannya, bahwa pada minggu kemarin kita telah melaksanakan atau kita telah membahas mengenai makna dari proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti biasa ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita mendengarkan dengan hikmat lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Diharapkan anak-anakku sekalian untuk duduk tegap ya, dan juga mendengarkan dengan hikmat lagu dari Indonesia Raya ini. Ya, baik. Diharapkan ya anak-anakku sekalian dengan diperdengarkannya lagu Kebangsaan Indonesia Raya ini membuat rasa bangga kalian bahwa kalian dilahirkan, bahwa kalian menetap di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, semoga kalian semua dengan diperdengarkannya lagu ini semakin membuat kecintaan kalian menambah ya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, selanjutnya ya, silahkan kalian untuk mengisi presensi pada barcode yang sudah Bapak tampilkan di layar ya, dan juga mengunduh materi yang sudah Bapak simpan di dalam Google Drive ya. Nanti silahkan kalian Bapak beri waktu 3 menit untuk melakukan presensi dan juga untuk mengunduh materi yang sudah Bapak siapkan. Silahkan. Ya, baik, apabila sudah semuanya ya melakukan presensi, tapi nampaknya di sini anak-anakku sekalian hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Bapak apresiasi, terima kasih atas kehadiran kalian, dan juga silakan nanti untuk bahan pembelajaran kalian ya di rumah, silakan kalian bisa mengunduh atau mendownload materi yang sudah Bapak siapkan.
Nah, adapun Bapak awali ya kegiatan inti pembelajaran pada hari ini ada sebuah quotes dari seorang tokoh pendidikan, yaitu ada dari Ki Hajar Dewantoro. Ya, beliau mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Nah, ini quotes dari Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengungkapkan bahwa pendidikan dan pengajaran yang ada di Indonesia itu harus berdasarkan kebudayaan dan juga kemasyarakatan bangsa Indonesia agar terciptanya warga negara Indonesia yang menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Adapun yang disampaikan ya oleh tokoh yang kedua, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang mengatakan bahwa tidak ada dua bangsa yang cara perjuangannya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai latar belakangnya sendiri. Oleh karenanya, pada hakikatnya bangsa itu atau individu tersebut mempunyai kepribadiannya sendiri atau kepribadiannya masing-masing. Nah, ini dua quotes ini sangat relevan, ya sangat bersinggungan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu di mana setiap perjuangan bangsa Indonesia itu tidak akan sama dengan perjuangan-perjuangan bangsa negara yang ada di negara-negara yang lainnya. Ya, bangsa Indonesia sendiri mempunyai cara perlawanannya sendiri, mempunyai cara perjuangannya sendiri, serta mempunyai kepribadiannya sendiri untuk bisa memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini sendiri. Ya, ini ada dua quotes, yang pertama ada dari Bapak Ki Hajar Dewantara dan yang kedua ada dari Insinyur Soekarno. Baik, selanjutnya ya kita pahami bersama bahwa adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ya diantaranya kalian akan bisa menunjukkan sikap bersyukur terhadap daerahnya, lalu menyatakan rasa bangga terhadap daerahnya, lalu menghargai karakteristik daerah tempat tinggalnya, serta mengilustrasikan bagaimana perjuangan rakyat Indonesia menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Ada satu video ya, silakan kalian simak video tersebut ya, dan nanti di akhir video tersebut Bapak akan menanyakan ya apa yang kalian dapat atau apa yang kalian maknai dari video tersebut. Jadi silakan kepada anak-anakku untuk menyimak ya dengan seksama video yang akan Bapak tampilkan. Ya, silakan untuk disimak. Video ya yang Bapak tampilkan, yang Bapak bisa putar ya untuk memancing kalian agar bisa mengemukakan pendapat gitu ya, apa yang kalian dapatkan dari video pembelajaran tadi gitu. Silakan kepada anak-anak sekalian yang ingin berpendapat ya bagaimana makna dari video ya yang sudah Bapak sampaikan. Ya, silakan kepada Risna untuk memaparkan pendapatnya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin menjawab atas pertanyaan Bapak mengenai makna dari video yang sudah ditayangkan kepada kami semua. Nah, di video tersebut memberikan gambaran tentang perjuangan ini, bahwa setiap perjuangan tidak membatasi siapa kita, dari mana kita, berapa umur kita, atau dari mana agama kita gitu ya. Perjuangan bangsa melibas semua batasan itu, yang penting Indonesia menjadi merdeka dan bermartabat. Itu Pak pendapat dari Risna, terima kasih. Baik. Baik, bagus sekali ya Risna pendapatnya gitu ya, betul sekali bahwa gambaran tadi ya di dalam video yang tadi Bapak sampaikan gitu ya, perjuangan itu tidak melihat
ras kita, suku kita, umur kita. Ya, siapapun kita yang berada di negara Indonesia wajib untuk bisa ikut memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia itu sendiri. Baik, anak-anakku sekalian, silakan kalian untuk bisa melihat ya tayangan yang sudah Bapak tayangkan di dalam PowerPoint tersebut gitu ya. Di situ ditampakkan bahwa ada peta negara Indonesia gitu, di mana peta negara Indonesia itu ada bermacam-macam suku gitu ya, ada di suku-suku Pulau Sumatera, ada Aceh, Batak, Minang, Melayu, lalu ada suku-suku di Pulau Kalimantan, lalu ada suku-suku di Pulau Jawa, lalu ada suku-suku di Nusa Tenggara, hingga suku-suku yang berada di Pulau Papua. Nah, ini merupakan menggambarkan daerah-daerah ya yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ya bermacam-macam suku dan bangsanya. Nah, di mana suku-sukunya sudah Bapak paparkan ya di dalam peta negara Indonesia tersebut, sudah ada suku-suku yang berasal di dalam pulau-pulau tersebut seperti Pulau Sumatera sudah di dalam tayangan, lalu sampai dengan di Pulau Papua ya. Nah, adapun tokoh-tokoh jika kita berbicara mengenai peran daerah ya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu tentunya tidak akan terlepas dari para tokoh yang menjadi pelopor ya, yang menjadi pelopor di daerahnya masing-masing, yang menjadi pahlawan di daerahnya masing-masing, yang berjuang bersama-sama demi rakyatnya. Nah, salah satunya sudah ada di tayangan gambar ya, di sana ada gambar para pahlawan gitu. Nah, sebelum Bapak sebutkan gitu ya dari gambar para pahlawan ini, apakah ada dari dari anak-anakku sekalian yang bisa menyebutkan gitu ya nama-nama para tokoh yang berada di layar kalian? Silahkan, ada? Saya, Pak, boleh? Ya, silahkan Maria. Ya, baik, Pak. Di layar ini ada Cut Nyadin, Pak. Ada Tuanku Imam Bonjol juga. Ada Raden Ajeng Kartini, ada Pak Soekarno, ada Pak Muhammad Hatta, ada Pangeran Diponegoro juga, Pak. Gitu Oke. mungkin. Ya, baik, betul sekali ya. Di situ salah satunya tadi ya sudah disebutkan banyak oleh Maria ya, namun Bapak ingin tambahkan ya di sana ada Bung Tomo juga gitu ya, Bapak Mr. Sutomo, lalu ada Muhammad Yamin, lalu ada Pangeran Patimura ya dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh penggerak dari berbagai daerah. Yang kedua, coba ya, Bapak ingin dari salah satu kalian menjelaskan salah satu kebudayaan yang berasal dari daerah tempat tinggalmu. Nah, silakan kepada anak-anakku sekalian, apakah ada yang ingin mencoba ya menjawab pertanyaan yang sudah ditampilkan pada layar? Silakan. Bapak, Yolan mau. Ya, silakan Yolan. Yolan mau jawab pertanyaan nomor 1 ya, Pak? Boleh, silakan. Iya. Pertanyaannya, bagaimana pandanganmu terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia? Menurut Yolanda, budaya Indonesia itu adalah memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang beragam, contohnya tarian daerah, pakaian adat, rumah adat, dan sebagainya. Sebagai contoh dari adanya kebudayaan di Indonesia, di antaranya seperti angklung, seni wayang, batik, gamelan, dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama bagus ya Yolanda tadi pemaparannya. Nah, kebudayaan, Yolanda menjelaskan bagaimana kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Salah satunya tadi ada gamelan. Nah, di gambar tersebut itu merupakan candi ya, salah satu candi yang ada di Indonesia. Ya, sehingga kebudayaan negara Indonesia itu bukan hanya satu saja, tetapi tadi sudah sangat banyak sekali gitu ya, yang tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Yolanda. Nah, lalu yang kedua, coba kamu jelaskan salah satu kebudayaan yang berasal dari daerah tempat tinggalmu. Silakan, ada yang ingin berpendapat? Saya, Pak. Ya, silakan, boleh Salma. Wayang golek merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang terdapat di daerah Sunda, Jawa Barat. Wayang golek merupakan sebuah pertunjukan wayang dari boneka kayu. Seperti wayang pada umumnya, wayang golek diiringi oleh musik ketika ditampilkan. Nah, biasanya dari alat musik gamelan yang sering disebut slendro.
Oke, baik. Bagus ya tadi yang disampaikan oleh Salma ya. Salma itu berada di daerah Sunda, Jawa Barat. Nah, sehingga tadi salah satu kebudayaan yang berada di Sunda, Jawa Barat itu adalah wayang golek. Nah, wayang golek itu seperti apa? Tadi sudah dipaparkan oleh Salma sendiri. Baik, bagus ya. Jadi sehingga kalian sudah paham bagaimana kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia gitu ya, yang berasal dari suku-suku bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, selanjutnya. Nah, silahkan ya Bapak akan bagi kalian ya ke dalam beberapa kelompok ya, tapi perhatikan terlebih dahulu instruksi yang Bapak sampaikan. Pertama, silahkan kalian amati gambar pahlawan nasional berikut ini dan tulislah apa yang kalian ketahui tentang perjuangan pahlawan nasional tersebut pada kolom yang tersedia. Bapak sudah men-share-kannya ya di dalam grup WhatsApp pun juga di dalam Google Classroom ya, sudah Bapak sampaikan di situ, pun juga di dalam materi tadi ya, di dalam barcode materi yang sudah Bapak sampaikan di situ sudah ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Salah satunya adalah mengenai gambar pahlawan nasional berikut ini. Nah, Bapak akan bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang akan diketuai oleh Saudara Soleh ya. Kelompok pertama itu ketuanya adalah Soleh, lalu kelompok kedua itu ketuanya oleh Hilmi. Silakan para ketua ini untuk mencari anggotanya ya masing-masing dan juga untuk mendiskusikan dan juga mengerjakan LKPD berikut ini. Ya, di bawah di sini sudah ada 5 gambar ya. Ada gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Silahkan kalian amati gambar pahlawan nasionalnya. Ya, siapakah dia dan bagaimana perjuangan pahlawan tersebut ya dalam melakukan perjuangan. Ya, seperti itu. Silakan ya, Bapak beri waktu 5 menit untuk kalian mendiskusikan ya LKPD tersebut. Baik, Pak. Ya. Baik, waktunya sudah cukup ya, nampaknya sudah lebih dari 15 menit. Silakan untuk para ketua kelompok ya atau perwakilannya boleh menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Silakan. Mau dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1 dulu, Pak, boleh? Boleh, silakan, Soleh. Ya, terima kasih, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan mengenai diskusi yang telah kelompok 1 laksanakan barusan, yaitu mengenai bagaimana perjuangan pahlawan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, dari kelompok 1 akan memaparkan 3 gambar. Yang pertama yaitu Cut Nyak terus Sultan Agung dan Insinyur Soekarno. Nah, untuk yang pertama yaitu Cut Nyak di mana Cut Nyak ini lahir di Aceh Besar. Beliau adalah salah satu tokoh perlawanan bersama rakyat Aceh. Nah, kemudian yang kedua yaitu Sultan Agung. Sultan Agung ini merupakan pemimpin Kerajaan Mataram yang memimpin perlawanan rakyat Mataram terhadap kolonial Belanda. Nah, terus yang ketiga ada gambar Insinyur Soekarno, di mana Insinyur Soekarno ini merupakan presiden pertama kita, yaitu presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno ini juga merupakan salah satu penyusun dan pembaca teks proklamasi bersama Muhammad Hatta. Itu Pak yang dapat kelompok 1 sampaikan. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya tadi yang disampaikan oleh kelompok pertama ya, di mana ada 3 gambar ya yang disampaikan oleh kelompok pertama gitu ya. Ada Cut Nyak, lalu ada Sultan Agung dan juga Bapak Insinyur Soekarno. Nah, selanjutnya tersisa 2 gambar. Silakan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hanya 2 gambar saja ya. Yang terakhir, silakan kelompok 2. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai perjuangan pahlawan nasional. Di sini ada 2 foto ya. Yang pertama ini beliau merupakan Raden Ayu Kartini ya, lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Beliau ini merupakan pelopor
kebangkitan perempuan di Indonesia. Terus ini foto yang terakhir, beliau ini merupakan Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan pahlawan pada bidang pendidikan dan hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Seperti itu, Pak. Oke, baik, bagus ya. Kalian semua sudah dapat menjawab ya pertanyaan-pertanyaan terhadap gambar yang tersebut ya. Tadi gambar yang keempat itu ada R.A. Kartini ya, beliau merupakan tokoh perempuan ya, emansipasi wanita mungkin ya yang kalian pahami. Lalu yang terakhir ya itu ada Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara ini merupakan tokoh di dalam bidang pendidikan. Beliau yang memperjuangkan ya pendidikan di Indonesia. Bahkan tadi tanggal kelahirannya pun ya menjadi diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Oke, bagus sekali ya. Pendapat kalian mengenai kelima tokoh tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, baik. Sebelum Bapak sampaikan ya kesimpulan yang akan Bapak sampaikan di dalam slide ini, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu gitu ya, dari pembelajaran pada hari ini apa yang kalian dapat simpulkan ya dari mulai video pembelajaran yang pertama, lalu tadi sudah ditampilkan peta Indonesia beserta dengan kebudayaan-kebudayaan, apa yang kiranya kalian dapat simpulkan dari pembelajaran pada hari ini? Silakan kepada anak-anak. Ada yang bisa menyimpulkan? Lucy, Pak. Ya, silakan Lucy. Boleh. Jadi kalau dari pembelajaran hari ini itu berarti kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta itu adalah salah satu titik awal lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, hal ini juga tapi nggak terlepas dari peran daerah dalam kerangka NKRI, di mana seluruh rakyat Indonesia itu baik dari Sabang sampai Merauke bersama-sama melawan penjajahan yang berlangsung pada saat itu. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Bagus sekali ya, Lucy, atas kesimpulannya gitu ya, bahwa kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak akan tercapai apabila tidak ada perjuangan. Ya, perjuangannya itu bukan perjuangan yang bersifat sendiri, akan tetapi bersama-sama, yaitu melalui apa? Melalui daerahnya masing-masing. Baik, bagus ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, boleh. Silakan, Sarah. Ya, baik. Di samping dari kesimpulan yang telah disampaikan oleh Lucy, hari ini juga saya menyimpulkan bahwasanya peran aktif daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan tercermin dari perlawanan rakyat Indonesia melawan kolonialisme dari bangsa Barat di seluruh penjuru Nusantara, yaitu baik di Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai Maluku. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Betul ya, tadi yang disampaikan oleh Sarah pun juga dengan disampaikan oleh Lucy, ditambah dengan pengerjaan yang sudah kalian kerjakan. Ya, di situ ada salah satu tokoh, ya, ada gambar tokoh, lalu bagaimana perjuangannya dalam memerdekakan Indonesia, kalian sudah pahami. Jadi, dapat ditarik kesimpulan ya pada pembelajaran kita hari ini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan merdeka apabila tidak dibantu dengan peran daerah dalam melawan para penjajah. Sehingga dengan kontribusinya para setiap daerah yang berada di Indonesia itu akan memerdekakan, akan memproklamirkan ya bangsa Indonesia sendiri. Nah, itu ya yang bisa ditarik kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari ini. Nah, barangkali dari anak-anakku sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ya terkait dengan pembelajaran pada hari ini? Silakan bagi yang belum paham untuk bisa menanyakan terlebih dahulu gitu ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Silakan, Risna. Baik, Bapak.
Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Saya di sini izin bertanya, bagaimana sih Pak cara kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Oke, baik, bagus pertanyaannya ya. Tapi sebelum Bapak jawab ya, bahwa pertanyaan tersebut itu berkaitan dengan materi yang akan dibelajarkan pada minggu depan. Ya, jadi minggu depan kita akan mempelajari bagaimana cara mempertahankan ya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, terlepas dari tadi Bapak sudah paparkan ya di dalam kesimpulan bagaimana kita cara untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi Bapak akan berikan satu clue ya atau satu kata ya yang akan menjawab pertanyaan dari Risna tadi, yaitu kata etnosentrisme. Nah, itu ya, apa itu etnosentrisme? Yaitu sebuah sikap atau perilaku yang memandang bahwa kebudayaan saya lebih baik ya dibandingkan dengan kebudayaan yang lain. Nah, itu harus dihindari karena apa? Kalau seandainya hal itu tidak dihindari, akan memecah belah persatuan dan kesatuan. Nah, sehingga bagaimana caranya untuk mempertahankan tadi? Yaitu dengan cara menghindari sikap etnosentrisme. Ya, itu tadi jawabannya pun juga nanti akan dibahas secara komprehensif, secara jelas pada pertemuan yang akan datang. Baik, selanjutnya ada penugasan ya yang akan Bapak sampaikan. Silahkan kalian untuk men-scan barcode yang sudah tampil di layar kalian ya. Itu berupa soal dalam bentuk kuisis ya, kurang lebih ada 25 soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan sampai dengan pukul 3 sore hari ini. Ya, jadi untuk link kuisis hari ini kalian bisa di-scan lewat barcode yang sudah ditampilkan di layar. Ya, nanti silakan kalian kerjakan sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Adapun penugasan selanjutnya, adapun penugasan keterampilan yang harus kalian kerjakan ya. Itu nanti dikumpulkannya minggu depan. Kan penugasan ini untuk menambah wawasan kalian apa saja potensi sumber daya alam yang terdapat di daerah kalian masing-masing, dibuat dalam bentuk infografis dan juga atau poster, dan nanti penugasannya silakan dikumpulkan pada QR code berikut ini ya yang sudah ditampilkan. Baik, selanjutnya ya. Nah, ya selanjutnya kita akan merefleksikan diri ya dengan cara mendengarkan lagu Indonesia Pusaka gitu ya. Boleh diputar lagu Indonesia Pusakanya, apakah bisa? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Oke, baik. Baik, seperti biasa ya, nanti setelah belum pembelajaran selesai, ya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka terlebih dahulu ya. Baik, sekian ya pembelajaran pada hari ini yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian, pun juga menambah wawasan kalian. Jangan lupa ya dikerjakan soal evaluasinya pun juga dengan penugasan ya, dan juga jangan lupa ya untuk mempelajari materi yang akan dipelajari pada minggu depan, yaitu bagaimana caranya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, silakan untuk KM dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Pak, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut
agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillahirobbilalamin ya, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Bapak ucapkan terima kasih ya kepada anak-anakku yang telah hadir pada pertemuan hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian ya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi